Untuk bagian yang keempat itu intinya getaran harmonis sederhana. Jadi di intinya dari getaran harmonis sederhana nanti masuk ke persamaannya, jadi grafik sinusnya. Nah, di sini ini namanya titik setimbang. Nah, kalau yang ini itu getaran di bekas, ini getaran di bandul. Sama nanti konsepnya. Nah, awalnya, jadi kalau misalnya bandulnya itu masih diam di sini, kemudian ditarik. Jadi di sini disimbangkan sejauh theta di titik A, berarti kan berhenti di sini. Kalau berhenti, jadi tanpa kecepatan ya, ini di titik A, kemudian ini titik B, ini titik C. Nah, di A itu kan berhenti. Berarti kalau berhenti itu kecepatannya VA itu sama dengan 0. Kecepatan di titik A itu sama dengan 0. Berarti otomatis kecepatan itu hubungannya dengan energi kinetiknya 0. Nah, sama di sini ketika energi kinetiknya 0. Nah, ini kan punya ketinggian sejauh H atau sejauh Y kalau simpangannya. Nah, EP itu ada maksimal. Nah, ketika di sini mulai digetarkan atau mulai dilepas, nah di sini semakin lama semakin cepat. Berarti ketika di sini P-nya ada enggak? Jadi EP itu energi potensial hubungannya sama ketinggian, karena di titik setimbang berarti bendanya itu tidak punya ketinggian atau EP-nya 0 karena hanya 0, tetapi di sini kecepatannya itu paling maksimal. Jadi paling cepat itu ketika berada di titik setimbang. Nah, berarti EK-nya maksimal karena V-nya, V di B itu maksimal di B. Nah, ketika hampir mendekati titik C, itu kan kecepatannya semakin berkurang. Berarti kalau kecepatannya berkurang, energi potensialnya itu semakin hilang atau mendekati V di C itu sama dengan 0. Sehingga energi kinetiknya itu juga 0. Tetapi karena punya H yang maksimal, EP di titik C itu maksimal. Nah, seperti itu. Sama di pegas, ini untuk getaran harmonis di pegas. Nah, ini namanya titik setimbang. Berarti ketika di titik setimbang itu hanya 0 atau simpangannya 0, Y-nya 0. Berarti EP-nya juga 0, sehingga EK-nya maksimal. Nah, ini sehingga nanti akan membentuk grafik sinus seperti ini. Nah, di sini ini karena punya simpangan Y-nya maksimal, tapi kan akhirnya kan di sini di titik sini itu sebelum bergerak ke titik setimbang itu kan berhenti dulu, sehingga V-nya 0, EK-nya 0, EP-nya maksimal. Nah, ketika kembali lagi ke titik setimbang berarti Y-nya 0, EP-nya 0, EK-nya maksimal, dan seterusnya. Jadi seperti itu, sehingga nanti akan posisi, jadi simpangannya itu nanti tergantung sudut yang dibentuknya. Nah, masuk ke inti persamaan getaran harmonis sederhana. Jadi nanti untuk simpangannya di sini itu bisa dicari tergantung sama sudutnya ini. Nah, untuk yang pertama itu simpangan, persamaan simpangan. Kalau simpangan sendiri itu simbolnya Y. Nah, kalau persamaan simpangannya itu nanti disimbolkan dengan A sin theta. A sin theta, dengan A-nya apa? Amplitudo. Amplitudo itu yang ini. Nah, ini amplitudo. Kalau yang ini juga amplitudo. Jadi ketinggiannya itu sama aja amplitudo. Amplitudo itu sama aja simpangan maksimal. Y sama dengan A sin theta. Nah, theta itu kan kalau dalam
gerak melingkar, theta itu sama dengan omega dikali T. Berarti boleh diganti Y sama dengan A sin omega T. Nah, untuk A itu namanya amplitudo atau simpangan maksimal. Kemudian untuk persamaan simpangan seperti ini. Kemudian yang kedua itu nanti persamaan kecepatan. Simbolnya V. Nah, persamaan kecepatan itu diturunkan dari persamaan simpangan. Untuk cara menurunkannya lebih detailnya besok akan dipelajari di matematika kelas 12. Nah, di sini langsung aja A sin omega T ini kan simpangan. Kemudian kalau persamaan kecepatan itu turunan dari simpangan terhadap T. dy dt. Berarti yang ada T-nya kan omeganya. Nah, cara menurunkannya itu nanti tinggal gampang. Omeganya maju ke depan. Nah, jadi A omega turunan dari sin itu cos, diganti cos omega T, sehingga persamaan kecepatannya A omega cos omega T. Nah, nanti kalau ditanyakan kecepatannya, berarti nanti dicari pada saat T-nya berapa. Nah, nanti yang ini ketika cos omega T nilainya sama dengan 1, ini terjadi kecepatan maksimal. Kecepatan maksimal itu ketika nilai cos omega T itu sama dengan 1, berarti A dikali omega meter per second. Ini namanya kecepatan maksimal. Ini namanya persamaan simpangan. Kemudian kalau ada kecepatan berarti juga ada yang namanya percepatan. Nah, untuk yang percepatan itu simbolnya A, diturunkan dari persamaan kecepatan. Kalau V-nya itu tadi A omega cos omega T, maka percepatannya nanti diturunkan dari dv dt. V-nya kan ini, berarti nanti caranya omeganya maju ke depan juga, tinggal A omega kuadrat cos diturunkan jadi min sin omega T. Nah, ini namanya percepataan. Kalau yang ini persamaan kecepatan, ini persamaan percepatan. Kemudian kalau yang ditanyakan A maksimal itu ketika sin omega T-nya nilainya sama dengan 1, berarti tinggal A omega kuadrat minus. Karena di sini percepatan itu tidak ada yang minus, makanya ini ditanda mutlak dengan satuan meter per second kuadrat. Seperti itu. Kemudian nanti di simpangan itu ada juga yang ditanyakan biasanya kalau misalnya simpangannya, jadi nanti dalam bentuk persamaan. Contoh soal misalnya 0,02 sin 20 Vt. Nah, dari sini ini persamaan simpangannya ini. Kalau ditanyakan misalnya berapakah frekuensinya. Nah, nanti kalau ditanyakan frekuensi, di sini kan ada omega, di mana omega itu bisa dijabarkan menjadi 2Vf. Bisa juga 2V per T. Nah, nanti dari sini Y sama dengan 0,02 sin 20 Vt, berarti ini persamaan simpangannya itu ini dengan persamaan umumnya itu dipadukan, yaitu Y A sin omega T. Berarti kan ini itu amplitudo 0,02, kemudian 20 V itu omeganya atau kecepatan sudut atau frekuensi sudut.
Nah, kalau ditanyakan frekuensi sudut, frekuensi sudut itu beda dengan frekuensi getaran. Frekuensi sudut itu omega itu 20 V, satuannya radian per second. Kemudian yang B, kalau ditanyakan misalnya amplitudo, ya ini paling depan 0,02 meter. Kemudian kalau ditanyakan yang C, frekuensi getaran. Jadi kalau frekuensi sudut omega, frekuensi getaran F aja. Nah, dari tadi yang ini omeganya kan 20 V. Nah, frekuensi getaran itu bisa dicari dari sini, dimana omega itu 2 VF. Berarti 2 VF sama dengan 20 V. Berarti F-nya sama dengan V sama V dicoret 20 bagi 2, 10 Hz. Itu frekuensinya. Kemudian yang C, yang D kalau ditanyakan periode. Karena udah ketemu F, periode itu bisa 1/F, berarti 1/10 second. Kemudian yang E, ketika ditanyakan dari simpangan ini bagaimanakah persamaan kecepatan, persamaan kecepatannya gimana? Nah, persamaan kecepatan itu tadi ditulis dulu persamaan simpangannya. Persamaan simpangannya sama dengan 0,02 sin 20 VT. Berarti boleh. Nah, V itu tinggal omeganya maju ke depan. Berarti tinggal 0,02 dikali omega 20 V sin diturunkan jadi cos, selalu 20 VT. Berarti nanti hasilnya 20 kali 0,2 0,4 V cos 20 VT. Ini V-nya. Kalau misalnya kecepatannya ditanyakan pada saat 2 second, berarti tinggal dimasukkan 0,4 V cos 20 V dikali 2, berarti 0,4 V cos dari 40 V. Cos dari 40 V itu sama dengan 1, berarti 0,4 V meter per second. Ini nanti akan dijelaskan lagi, biasanya di matematika kelas 10. Kemudian kalau ditanyakan Vmax, Vmax tadi apa? Yang depan ini. Jadi Vmax itu yang depan. Dan langsung 0,4 V meter per second. Nah, kebetulan sama. Kemudian yang terakhir kalau ditanyakan yang F itu persamaan percepatan. Nah, tadi kecepatannya itu V sama dengan 0,4 V cos 20 V T. Berarti kalau ditanyakan percepatan ya tinggal omeganya maju ke depan. Omeganya maju ke depan 0,4 V dikali omeganya 20 V cos diturunkan jadi min sin 20 VT. Berarti nanti hasilnya 20 kali 0,4 min 5 V kuadrat sin 20 VT. Nah, nanti kalau misalnya dalam waktu tertentu tinggal T-nya dimasukkan. Ini persamaan percepatan. Kalau Amax-nya depannya ini berarti minus 5 V kuadrat dimutlak atau 5 V kuadrat meter per second kuadrat. Nah, seperti itu. Untuk GAS itu intinya di sini. Kemudian simpangan Y sama dengan A sin theta. Kemudian kecepatan, persamaan kecepatannya ini persamaan simpangan, kemudian masuk ke rumus omega dan sebagainya itu percepatan ini. Kemudian contoh soalnya seperti ini, jadi sangat mudah. Ini baru dasarnya. Nah, untuk selanjutnya bisa latihan contoh-contoh soalnya.